Shalom. Oras madihamu saluna inanami orang ni parupuan di Huriata AKBP Kramat Jati. Naik pukota ma pihadita di bagasan Ari Sadarion. Tapasonang marohata pikirata. Jumolo mahita martanyang nahohom di rohatabi martanyang mahita. Amin. Tapuji matuhata mari di mahita saya buka di nomor 125 ayat saya tambah 2. Asini roha madihamu dohot dame nasian de bata ama mar hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada kesempatan hari ini, pendalaman Alkitab untuk kategorial perempuan atau kaum ibu HKBP Kramat Jati tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Saya akan membacakan untuk kita, beginilah bunyi firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Hidup di dalam kasih, saling mengampuni satu dengan yang lain. Seluruh kaum ibu atau kaum perempuan HKBP Kramat Jati, terkhusus Punguan Ina, Ina Hanna, dan Paduan Suara Elviko, juga seluruh kaum ibu, kaum perempuan gereja di seluruh dunia ini yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Tentulah dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak bisa menjamin bahwa semua orang di sekitar kita akan menyukai kita. Akan selalu ada orang yang tidak senang, iri, atau sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyakiti hati kita. Nah, ketika mereka menyadari kesalahannya lalu meminta maaf, bagaimana pula respon kita?
Sebagian orang percaya saat mengalami hal itu akan dapat memaafkan kesalahan mereka. Namun, sebagian lagi terkadang menolak memberikan maaf atau pengampunan karena masih menyimpan sakit hati, amarah, bahkan dendam. Demikianlah Rasul Paulus melalui suratnya ini hendak mengajak kita untuk hidup di dalam kasih, saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebab kita ini adalah kepunyaan Tuhan, sudah memperoleh kasih dan pengampunan yang daripadanya. Kaum ibu yang terkasih, semua bentuk sikap yang dinyatakan dalam ayat 31 tadi, yaitu kebencian, kepahitan, fitnah, kemarahan yang tidak terkontrol, semuanya itu merusak relasi, hubungan antar manusia. Semua itu menimbulkan luka di dalam hati orang lain. Dan dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Yesus dalam khotbah di bukit, yaitu dalam Injil Matius 5 ayat 21-22, juga menegaskan hal yang sama. Waspadalah dengan pembunuhan yang kita lakukan di dalam hati. Kata membunuh bukan hanya berarti kita membunuh orang secara fisik, main tikam-tikaman, mengambil nyawa orang lain. Bukan. Kita bisa juga melakukan pembunuhan di dalam hati, pembunuhan di dalam pikiran, yaitu ketika kita membenci orang yang selamanya, yang seharusnya kita kasihi. Kebencian yang menyala, dendam, kepahitan, kedengkian, dan kemarahan yang tidak terkendali terhadap sesama adalah bentuk-bentuk pembunuhan di dalam hati. Kita dapat membunuh perasaan orang melalui caci maki, penghinaan yang kasar, yang dapat juga melukai hati sesama kita. Di sini kita lupa siapa sesama kita. Sesama kita manusia adalah gambar dan rupa Allah. Jika kita menghina manusia, ciptaan Allah, maka kita sebenarnya sedang menghina Tuhan Allah penciptanya. Kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa kaum ibu semuanya dan saya mungkin pernah melakukan pembunuhan di dalam hati. Pada saat kita begitu benci, dengki dengan seseorang, apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin dalam hati kita berkata, gue ngelihat mukanya aja muak rasanya, mangida bohina piau nga dang sonang berakku. Mudah-mudahan dah dia cepat mati. Ulun ittamusi. Kita caci maki orang itu dalam hati kita. Kita sumpahi orang itu dalam hati kita. Orang yang kita benci itu masih hidup, masih ada, masih eksis. Tetapi dalam pikiran kita anggap orang itu sudah mati, sudah tidak ada lagi. Itulah pembunuhan dalam hati. Apa untungnya kita memelihara kebencian dan kedengkian? Tidak ada. Kita makan pun jadi susah, tidur susah, pikiran susah, ketemu dengan dia susah. Kalau bisa, kita menghindari berpapasan dengan orang tersebut. Misalnya, kalau kita mau pergi ke mall, ternyata orang kita benci itu berada di mall tersebut, dan kita melihat dari jauh. Sesegera mungkin kita akan menghindari orang itu, dan kita tidak mau ketemu. Kita mungkin segera berbalik ke arah lain untuk menghindarinya. Bukankah itu sudah kesusahan bagi kita? Alangkah susahnya hidup kita saat itu. Sementara orang yang kita benci itu, mungkin dia santai-santai. Kita sendiri yang rugi. Pikiran dan emosi kita terkuras habis hanya untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya kita pikirkan.
Hidup ini sudah rumit. Ditambah lagi dengan kebencian dan kepahitan, jadinya hidup jauh lebih rumit. Pada saat kebencian melingkupi kita, kita bukan saja telah berdosa kepada Tuhan, tetapi kita telah merugikan diri kita sendiri. Kita harus sadar, musuh kita bukanlah saudara-saudara seiman kita. Musuh kita juga bukanlah umat beragama lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Musuh kita juga bukanlah orang-orang yang melukai dan yang menyakiti hati kita. Musuh kita sesungguhnya, musuh sejati kita adalah kebencian yang ada dalam diri kita sendiri. Kaum ibu yang terkasih, janganlah kebencian, dendam, dan kepahitan itu kita pelihara dalam hidup kita. Termasuk di dalam kehidupan berorganisasi, bergereja. Kebencian, dendam, kepahitan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru akan memperkeruh masalah dan membuat hidup ini lebih berat dan semakin rusak. Kalau kita melihat dari Efesus 4 ayat 32, pengampunan Allah yang kita terima di dalam Kristus menjadi dasar fondasi perintah supaya kita mengampuni orang lain. Dalam doa Bapa kami, kebutuhan manusia akan pengampunan ditempatkan Yesus pada posisi kedua setelah kebutuhan makan dan minum. Manusia bukan saja butuh makan dan minum, tetapi juga butuh pengampunan dalam hidupnya. Dalam doa Bapa kami dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Kalimat ini bukan berarti Allah mengampuni kita oleh karena kita juga mengampuni orang lain. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti untuk mendapat pengampunan kita harus mengampuni orang lain. Bukan. Kita diampuni oleh Tuhan semata-mata karena kemurahan dan belas kasihannya terhadap kita. Bukan karena jasa kita. Itu yang harus kita pelihara di dalam hidup kita, mau mengampuni. Namun, sikap tidak mau mengampuni orang lain memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang keras hati. Tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan, tidak kehancuran hati sebagai orang berdosa yang sudah terlebih dahulu mengalami pengampunan yang tak terbatas dari Tuhan. Padahal dosa dan kesalahan yang kita lakukan terhadap Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih sering jika dibandingkan dengan kesalahan yang orang lain perbuat terhadap kita. Mungkin di antara kita ada yang berkata, Bu, Eda tidak tahu sih betapa sakitnya hati saya dihina dan dilakukan oleh orang itu. Betapa sakitnya hati ini difitnah dan diperlakukan kasar oleh dia. Saya tahu luka hati itu begitu dalam, tidak mudah dihapus begitu saja. Saya tidak ingin mengecilkan masalah yang saudara atau kaum ibu hadapi. Tetapi kita harus sadar, betapapun sakitnya hati kita akibat dilukai dan dihina orang lain, semua itu tetap jauh lebih kecil jika dibandingkan kita yang sudah menyakiti hati Tuhan. Pernahkah kita mencoba selama kita sekian puluh tahun hidup di tengah-tengah dunia ini sampai sekarang? Kira-kira berapa kali kita sudah berdosa kepada Tuhan? Baik melalui hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mungkin tidak terhitung. Berapa kali kita telah menyakiti hati Tuhan? Mungkin tidak terhitung juga. Berapa kali kita minta pengampunan dari Tuhan? Mungkin tidak terhitung. Tiap minggu asal berdoa, tiap berdoa. Jika Tuhan sedemikian murah hati kepada kita, bermurah hati kepada kita, mengampuni kita dengan pengampunan yang tak terbatas, mengapa kita justru membatasi pengampunan kita kepada orang lain?
Mengapa kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Betapa tidak adilnya kita pada diri sendiri. Betapa tidak fairnya diri kita. Jika kita sadar betapa besarnya kesalahan kita kepada Allah, tetapi Dia tidak memberi pengampunan atau masih terus-menerus menghukum kita, maka kita perlu menilik hati. Kenapa sampai pengampunan kita tidak peroleh? Namun kenyataannya, kesalahan-kesalahan kita, Tuhan masih mau mengampuninya. Kesalahan-kesalahan orang lain harus juga kita buat menjadi sebuah sukacita di saat kita mau menerima maafnya. Maka kesalahan-kesalahan orang lain kita harus katakan itu bukan lagi menjadi penghalang bagi kita untuk mengampuni. Jika kita tidak mau mengampuni kesalahan saudara-saudara kita, apalagi mereka yang sudah bertobat dan minta maaf kepada kita, maka kita adalah orang yang egois, yang berpusat pada diri sendiri, yang melihat segala sesuatu menurut ukuran kacamata kita, bukan ukuran Tuhan. Allah memberikan perintah kepada kita untuk mengampuni. Perintah ini mengingatkan kita supaya kita terus-menerus sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang sudah terlebih dahulu menerima pengampunan tanpa batas dari Tuhan. Dalam persekutuan, hidup bergereja, kita belajar memberi dan menerima. Belajar mengampuni dan diampuni. Kita belajar memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan. Tanpa pengampunan dan kasih, persekutuan yang indah tidak mungkin terwujud. Hanya luka, dendam, dan kebencian yang terus kita bawa dalam pelayanan kita. Kaum ibu, kaum perempuan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita mungkin merasa ada sesuatu yang kurang dalam gereja kita, maka langkah penting yang harus kita lakukan adalah belajar menuntut diri kita untuk lebih dahulu mengasihi. Jangan menunggu orang lain untuk memulainya, melakukan kasih kepada kita. Mulailah dari diri sendiri untuk memberikan kontribusi yang positif bagi gereja. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan seperti ini. Kalau kamu ingin mencari sahabat baik, setelah kamu cari kemana-mana tidak ketemu, maka yang terbaik adalah mulailah dari diri kamu sendiri untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Maka mulai hari ini kaum ibu, ada satu sahabat baik di dunia, yaitu dirimu sendiri. Kita menuntut orang lain untuk menjadi sahabat baik buat kita, tetapi alangkah indahnya jika kita yang terlebih dahulu menuntut diri untuk menjadi sahabat baik bagi orang lain. Kita menuntut orang untuk memahami diri kita, tetapi alangkah indahnya jika kita yang terlebih dahulu menuntut diri sendiri untuk memahami orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi gereja. Alangkah indahnya jika semua jemaat memiliki pola pikir seperti itu. Jika semua kaum perempuan di gereja berpikir seperti itu. Mulai menuntut diri sendiri untuk lebih dahulu mengasihi. Mulai terlebih dahulu menuntut diri untuk mengampuni orang lain. Bukan saling menunggu karena gengsi. Ini memang tidak mudah, sangat sulit. Ketika kita mengampuni seringkali hati kita berontak untuk melakukannya. Apalagi jika luka hati itu begitu dalam. Itulah sebabnya seringkali pengampunan bukanlah tindakan sekali jadi, langsung beres. Tetapi lebih kepada sebuah proses. Kita harus menanggalkan kepahitan dan kebencian itu berkali-kali sebelum akhirnya kita dibebaskan sepenuhnya. Ketika kita mengampuni, berarti kita sedang menyatakan kemurahan dan anugerah kepada orang lain. Pada saat kita tidak mengampuni, kita kehilangan sifat kemurahan dan belas kasihan dalam diri kita. Bahkan kita akan kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Ketika kita mengampuni, kita sedang meneburkan perdamaian di dalam hidup kita di dunia ini. Tapi ketika kita tidak mengampuni,
kita akan terus menabur kebencian dan pertikaian yang tidak ada habis-habisnya. Sekarang pilihan ada di tangan kita, kaum ibu. Kita mau hidup dalam pengampunan atau tidak? Mau tetap hidup terpenjara dalam kebencian atau hidup dalam kelegaan dan kebebasan? Mau hidup dalam dendam atau hidup dalam anugerah? Mau hidup dalam kepahitan atau sukacita? Salah satu ciri tanda orang yang makin dewasa rohaninya, imannya adalah orang itu akan lebih cepat mengampuni. Marilah kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kemurahan dan belas kasihannya memenuhi hati kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup saling mengampuni sebagaimana Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni kita dengan pengampunan yang tak terbatas itu. Dan pada kesempatan ini juga kami Pendeta Ertinius Nabi Tubulu atas nama keluarga mohon izin, mohon pamit kepada kaum ibu, kaum perempuan HKBP Keramat Jati, Punguan Ina Hanna, Paduan Suara El Pico pada tanggal 13 September 2020 yang akan datang. Kami akan berangkat atau diberangkatkan dari gereja ini menuju tempat pelayanan yang baru di Semarang. Kami memohon ampunilah segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang kami perbuat selama kita bersekutu di gereja ini 4 tahun 1 bulan. Janganlah diingat yang salah itu, yang tidak baik itu, tetapi tetaplah bawakan kami dalam doa ibu sekalian, supaya kami semakin diperbaharui, dilengkapi dan dimampukan Tuhan untuk meninggalkan kesalahan perbuatan yang tidak baik itu. Semoga di hari yang akan datang kita bisa bertemu kembali di dalam sukacita dan di dalam kasih yang dari Tuhan. Salam kami buat Amang di rumah, anak-anak semua, keluarga semua. Biarlah Tuhan yang memberkati Inang, kaum ibu, kaum perempuan semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Pimpinlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup di dalam kasih, saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Jauhkanlah daripada kami dendam, iri hati, dan kebencian. Ajarlah kami supaya kami menjadi orang yang pertama menciptakan suasana damai di tengah-tengah keluarga, gereja, kumpulan, dan masyarakat. Kami juga memohon buat seluruh kaum perempuan, kaum ibu di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Keramat Jati, Punguan Ina Hanna, Paduan Suara El Pico, dan seluruh kaum perempuan gereja-Mu yang ada di dunia ini. Berkatilah mereka semua, berikan kekuatan, berikan sukacita, terlebih hikmat yang daripada-Mu, supaya di dalam menjalani hidupnya mereka penuh hikmat yang daripada-Mu dan bersukacita senantiasa selalu melakukan aktivitasnya sehari-hari, terlebih memuji memuliakan Engkau. Berkati setiap suami, anak-anak, dan keturunan yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah kasih-Mu senantiasa nyata dalam hidupnya, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau tetap meneguhkan, menguatkan mereka, bahwa Engkau senantiasa menjaga melawat mereka, memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga kami memohon kehadapan-Mu, biarlah Engkau senantiasa mengikat kami di dalam satu kasih persaudaraan yang daripada-Mu,
Walaupun kami akan pindah tugas nantinya, kami akan saling mengasihi sehingga persaudaraan yang terjalin selama 4 tahun lebih boleh membuahkan sukacita bagi jemaatmu di HKBP Keramat Jati dan bagi kami. Dan biarlah di dalam keseharian kami, kehidupan kami di dunia ini, hidup mati kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ta puji matuhatta marede mahita sia bukwede nomor 122 ayat sada tabasia laos disomma tabasahat peleata. Taba ujung ma parsaurata rap mangidohom mahita di tangiang hato pattai. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harjonmu, sai saut malomo nirham di bonotongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se samadusanami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihot tu pangwujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harajaon. Dohot hagogon. Rodi hasangapos saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi perbadiama. Namad dongani hamut saluhutna. Amin. Mau lihat di Tuhata. Songon hata barpudi siak kami Tuhamu horong ina. Parupuan ni hurieta punguan ina hanna do punguan Elfiko tupe anon badatta padaudau anggoto dita marsigonggoma matinang salpuho kamuma akka nahurang lubi pabainan nami nasalaon natiki rapita marsaor lubi hurang obat taos sebulan di tonga-tongani huriat tahun tuhat tamatotong nama masu-masu ganup naniulani tangan doh natasakapi di